Mungkin biar saling kenal juga, boleh kakak memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anggun Setiani dari Banyumas. Sekarang saya masih 16 tahun. 16 tahun berarti SMA ya kak? Ya, SMK kelas 1. SMK kelas 1. Kakak pernah nerbitin buku nggak sih? Atau misalkan ikut serta dalam penerbitan buku gitu nggak? Atau jadi penulis? Alhamdulillah saya pernah nerbitin buku itu kayak antologi sih. Soalnya saya juga kayak ada komunitas yang emang saya yang ngelola komunitas tersebut buat bikin buku, antologi dan lain-lain gitu. Tapi sejauh ini masih dalam bentuk antologi, belum pernah yang solo gitu. Novel dan lain-lain belum. Berarti kayak nggak punya nama pena gitu ya? Belum punya? Enggak, Belum punya. nama asli. Masih nama asli. Kalau boleh tahu judul antologinya apa sih kak? Ada salah satunya aja apa gimana ya? Salah satunya aja yang kakak tahu aja mungkin. Salah satu yang pertama aja apa ya? Celah Nostalgia itu diterbitin di Laditri juga. Waktu itu diterbitinnya tahun berapa kak? Tahun 2020 kalau nggak salah, itu 2020 udah akhir kontraksi ya, 2020 awalan gitu. Awalan. Ya. Waktu itu kakak bikin buku itu dengan berapa penulis sih? Berapa ya? 15 kalau nggak salah. Soalnya udah lama ya, jadi dikit lupa sih. Sebelum bikin buku ini tuh kayak kakak tuh punya pengalaman nulis gitu atau enggak gitu? Sebenarnya Celah Nostalgia itu kan apa ya, buku dari komunitas aku gitu. Itu tuh kayak dari penulis-penulis asli community, dan asli community itu komunitas yang dibuat oleh aku sendiri gitu. Jadi itu komunitas nerbitin Celah Nostalgia itu buku ke-9 kalau nggak salah. Kalau sebelum-sebelumnya itu buku ke antara 10-an gitu. Kalau sekarang kakak ada apa sih, masih berkegiatan menulis atau enggak gitu kak? Kalau sekarang kayak event kecil-kecilan gitu sedikit ya masih ikut dari komunitas lain. Tapi kalau aktif banget itu enggak, soalnya sekarang juga udah lumayan sibuk dari sekolahan juga kan gitu. Jadi nggak maksimal banget, tapi ya tetap ngejalanin gitu. Cuma nggak maksimal. Kalau misalkan kakak masih aktif menulis gitu, buku apa sih yang kakak pengen terbitin gitu dalam karya hal solo gitu? Sebenarnya sih kayak tentang inspirasi aja ya, inspirasi tentang gimana ngejalanin kehidupan, terus juga tentang gimana sih susahnya, kayak apalagi tentang personal branding itu penting banget kan. Itu pengen aku kayak gitu masukin ke dalam buku tersebut. Jadi bukan buku tentang cinta dan lain-lain, tapi tentang kehidupan aja sih, kayak buku kita tak pernah jatuh cinta kayak gituan dan lain-lain lah. Inspirasi aja. Kakak kalau kakak waktu bikin buku antologi bersama para penulis tuh kayak suka dukanya kayak gimana gitu kak? Kayak mungkin waktu suka dukanya sih sebenarnya sukanya ya itu kayak penulis-penulis yang di dalam komunitas tersebut tuh kayak ngedukung kita gitu, kayak saling support. Ketika ada kesalahan mereka juga saling koreksi, ini gini loh gitu. Tapi kalau dukanya sih menurutku kadang ada penulis yang kayak nggak percaya gitu sama kita, kayak malahan ngumbar-ngumbar apa ini kayak penipuan kayak gitu loh. Kadang itu juga bikin down sih menurut aku, kalau misalkan mereka udah dijelasin tapi kayak ngotot tentang kesalahan sendiri. Terus juga kadang kan emang sih kayak apa ya, maksa mereka buat beli buku. Bukan maksa sih, itu kan juga kayak buat ngehargain diri sendiri kan. Kalau buat beli buku gitu, bikin antologi, dia ikut beli buku. Kadang-kadang ada yang kabur dan lain-lain, itu kan kadang bisa menghambat proses penerbitan juga kan. Kalau kakak sendiri gitu, pertama kali suka menulis kapan sih kak gitu? Misalkan waktu SD atau apa gitu, dari awalnya gitu?
dari kelas 8 SMP. Karena emang kelas 8 SMP kan kayak pergaulannya emang kurang bener ya kadang-kadang. Jadi kayak buang-buang waktu aja kalau lakuin hal yang gak bener, jadi ikut nulis aja. Ada nggak sih kayak pesan buat kayak penulis pemula di luar sana gitu, misalkan kayak kiat-kiat sukses penulis atau apa gitu kan? Menurutku kalau tentang gimana itu kiat-kiat menulis, menurutku jangan pernah kayak di tengah-tengah tuh mampir-mampir ke ide lain. Kita tetap di ide yang pertama aja dan jangan terlalu ngelihat orang lain. Malah menurutku kayak ngelihat orang lain itu kadang bikin, ya pribadi orang juga berbeda-beda kan, kayak mikir aku kok nggak kayak gini ya, nggak kayak mereka gitu. Jangan pernah kayak gitu. Kita juga punya kelebihan masing-masing gitu. Jadi cerita kita walaupun mungkin beda dari yang lain, tapi kita juga bisa ngegunain perbedaan itu jadi keunikan kita sendiri gitu. Kalau kakak menulis itu kayak punya motivator gak sih buat kayak apa sih ya berkegiatan menulis gitu? Sebenarnya sih kalau motivator gimana ya? Atau orang kayak nggak ada sih. Orang-orang yang nggak ada kayak contoh gitu, misalkan mau mengikuti contoh menulisnya kayak ini gitu, atau misalkan suka cerita dari penulis ini gitu, pernah nggak sih kayak? Ya akhir-akhir ini sih Alfi Syahrin ya, itu kan tulisannya juga menginspirasi dan ngena banget gitu. Tapi kalau misalkan aku pengen kayak dia, aku nulis gara-gara dia dan lain-lainnya tuh aku nggak ada kayak nulis ya jadi diri aku sendiri aja gitu, nggak pernah kayak aku nulis pengen jadi kayak dia, itu nggak pernah. Ya ngikutin alur aja sih. Kalau kakak pernah tahu LK tuh dari mana sih kak? LK Laditri ya, itu pertamanya kan asli itu bikin nulis bareng gitu. Awalnya itu di salah satu penerbit. Itu aku kayak ya udah kontrak lah ke salah satu penerbit itu, tapi ternyata kayak ada sedikit problem gitu, penerbitnya mungkin bangkrut dan lain-lain, aku juga kurang tahu. Akhirnya naskah dari asli itu dikembalikan. Jadi kami di dalam komunitas tersebut saling sharing gitu, penerbit mana sih yang kira-kira kita sanggup buat memenuhi persyaratan terbitnya. Akhirnya kita nemu asli gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa kenal asli gitu. Kalau kakak pernah kayak ikut event-event di Laditri Karya kayak gitu nggak kak? Di Laditri itu yang dulu kalau nggak salah penulis terfavorit kalau nggak salah, itu yang nominasinya ada berapa itu, tapi nggak lolos sih. Kalau nubar gitu belum pernah. Kayak aku selalu bikin nubar sendiri aja, nggak pernah ikut lombanya. Semoga dari wawancara ini ada beberapa ilmu yang dapat dipetik untuk penulis pemula juga ya. Terima kasih Kak Anggun. Mungkin sekian ya. Terima kasih Kak. Ya.